Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak Sulawesi, salam anak Bugis, salam sopan santun untuk kita semua. Perkenankanlah saya untuk menyampaikan beberapa kata untuk dijadikan sebagai pelajaran, untuk dijadikan sebagai nasihat bagi yang ingin menjadikan pelajaran, bagi yang ingin menjadikan nasihat. Kali ini saya akan membahas yaitu berbagai macam cara yang dilakukan oleh orang-orang yang membenci dengan Islam dengan cara-cara yang halus, namun sebagian banyak umat Islam tidak menyadarinya. Salah satunya ialah bagaimana agar merusak daripada pemikiran anak-anak muda, yaitu penerus bangsa, penerus perjuangan untuk memperjuangkan agama Islam. Kita sekarang sudah menyaksikan anak-anak muda dirusak otaknya dengan melalui teknologi, yaitu HP, sehingga banyak anak-anak muda sudah tidak memperhatikan yaitu belajar agama hanyalah dengan main HP, main game dan lain-lain sebagainya. Bukan tidak boleh main game, tetapi dengan saya perhatikan sekarang banyak anak-anak muda sudah jarang untuk mau mempelajari daripada pelajaran agama. Dia fokus dengan main daripada main game dan lain-lain sebagainya, sehingga kita melihat dengan kenyataan bahwa negara kita ini semakin diambang kehancuran. Namun penerus-penerus bangsa Indonesia ini, penerus-penerus memperjuangkan agama Islam ini sudah dirusak daripada wataknya. Jadi saya berpesan kepada seluruh saudaraku, saudariku, anak-anak muda sekalian, supaya kita kembali di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali dalam belajar agama sehingga kita bisa memperjuangkan negara Republik Indonesia ini, memperjuangkan yaitu agama Islam, karena negara Republik Indonesia bisa merdeka karena orang-orang yang beragama Islam, orang-orang yang beriman memperjuangkan negara Republik Indonesia sehingga bisa merdeka. Jangan kita sia-siakan. Kita sudah merdeka sehingga kita menyajikan karena diserang dengan teknologi, sehingga kita tidak menyadari bahwa ketika kita tidak mempertahankan negara kita yang tercinta ini, apalah jadinya nanti 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, jika bukan daripada anak-anak muda untuk memikirkan, untuk belajar bagaimana agar bisa mempertahankan yaitu negara Republik Indonesia, siapa lagi? Dan kemudian yang kedua, dengan cara-cara orang-orang yang membenci Islam, bagaimana agar umat Islam bisa runtuh, yaitu bagaimana caranya agar umat Islam bisa memiliki pemimpin, yaitu pemimpin yang bisa merubah sedikit demi sedikit yaitu hukum menjadi lemah. Dan sekarang kita sudah membuktikan di depan mata kepala kita sendiri. Kemudian banyak lagi hal-hal yang terjadi, dan saya kembali mengingat semua, entah ayat yang pernah saya baca atau yang pernah saya dengar, entah hadis yang pernah saya baca atau yang pernah saya dengar, saya kumpulkan menjadi satu, bahwasannya bukankah ini yang dimaksud, yaitu proses untuk melewati yang namanya, bahwa semakin hari semakin tahun kita semakin berada yang namanya tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Dan ketika tanda-tanda dekatnya hari kiamat, maka banyak problem-problem yang akan terjadi di luar daripada pemikiran kita. Dan ketika tidak kita mempersiapkan mental untuk menghadapi itu semua, maka apa yang akan terjadi kepada diri kita ataukah kepada anak-anak muda atau penerus bangsa ini, apabila kita tidak betul-betul mempersiapkan diri, mempersiapkan mental untuk menghadapi ke depannya. Kemudian saya sering mendengarkan di masa kecilku dari nenek saya, bahwa akan suatu saat nanti akan berperang lagi di Indonesia sehingga kita bisa merdeka kembali. Dan saya
berpikir apakah itu hanyalah dongeng yang disampaikan kepada nenek saya, kepada saya, apakah itu hanya sekedar dongeng ataukah betul-betul akan nyata. Karena kita menyaksikan sekarang banyak orang-orang ketika sudah diberikan yang namanya yang berupa uang, dia rela berpaling asalkan dia mendapatkan uang. Hukum bisa diubah asalkan ada uang. Maka saya berpikir, apakah betul apa yang telah disampaikan oleh nenek saya bahwa suatu saat nanti Indonesia akan berperang lagi sehingga bisa merdeka kembali. Yang ketiga, kita memahami bersama bahwa banyak orang-orang yang selalu mengatakan bahwa Indonesia sudah maju penuh dengan pembangunan, dan banyak yang saya lihat di sosial media mengatakan sungguh luar biasa. Namun perlu kita ketahui, saudaraku, bahwasanya siapapun orangnya, ketika ingin meminjam, maka siapapun orangnya, jika mempunyai keahlian, pasti dia bisa membangun juga seperti apa yang telah dilaksanakan oleh yang melakukan hal itu, melakukan pembangunan. Dan perlu kita ketahui, ketika seseorang meminjam terus-menerus meminjam, kemudian di suatu saat nanti dia tidak mampu membayarnya. Kita mengambil contoh kepada rentenir. Dia membujuk kita supaya kita mau mengambil pinjaman, tapi dia memberikan sesuatu persyaratan yang sangat besar. Ketika kita tidak mampu membayar lagi bunganya ataupun pokoknya, maka sehingga waktu yang sudah disepakati sudah tiba waktunya, maka rentenir itu tidak mempedulikan dia mau ambil rumah kah, mau ambil barang-barang kah, mau ambil apa, dia tidak mempedulikan bahwa sang pemilik rumah dia mau tinggal di mana. Intinya dia mengambil apa yang telah dia perjanjikan. Apabila sang peminjam tidak mampu lagi membayar, maka sang rentenir tidak memikirkan bahwa yang pernah meminjam kau mau tinggal di mana, intinya saya mau mengambil, yaitu yang pernah kita sepakati. Dan saya takutkan jangan sampai negara kita ini meminjam terus, kemudian sudah tidak sanggup membayar lagi apa yang telah dia pinjam. Apakah yang terjadi? Jangan sampai bernasib seperti dengan rentenir. Ketika itu terjadi, kita mau kemana? Sedangkan negara Republik Indonesia, negara yang tercinta ini, sudah banyak, yaitu mengorbankan darah untuk merdekanya, yaitu Indonesia. Kita sudah berada di kemerdekaan sehingga kita mau sia-siakan dengan pengaruh-pengaruh, dengan kemajuan, sehingga kita merelakan negara Republik Indonesia ini hancur karena kita mengejar sesuatu materi atau keduniaan, sehingga kita merelakan daripada negara Republik Indonesia yang tercinta ini musnah ataukah lenyap dan lain sebagainya, ataukah dikuasai oleh orang yang kita tidak kenal. Kalau kita tidak memperjuangkan, kalau bukan sekarang kita perjuangkan negara Republik Indonesia ini, kapan lagi? Jadi mungkin itu yang sempat saya sampaikan, saudaraku. Marilah kita bersama-sama, jangan kita saling mengejek, jangan kita saling mengolok, jangan kita saling merendahkan, tapi marilah kita bersama sebagai rakyat Indonesia untuk bersatu memperjuangkan, yaitu negara kita ini, dan terutamanya yaitu agama Islam. Kita tegakkan keadilan sehingga kita bisa memperoleh yang namanya kesuksesan dunia maupun akhirat, sehingga kita bisa merasakan yang namanya kebahagiaan dalam menjalankan aktivitas di negara Republik Indonesia ini, sehingga orang-orang miskin bisa merasakan yang namanya kehidupan yang tenang apabila kita bisa saling bekerja sama satu sama lain. Itulah yang sempat saya sampaikan.
Ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada salahnya datang dari kepribadian saya sendiri. Itulah yang saya sempat sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.